Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Konco, balik lagi bersama saya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas bahasan seputar pegawai negeri sipil ya. Yang pada kesempatan kali ini konsennya ke isu mengenai kapan akan diselenggarakan SKB untuk CPNS rekrutmen tahun 2019 ya. Ya, seperti yang kita tahu sendiri, kalau sekarang ini masih banyak yang tanya sebenarnya kapan sih SKB ini akan dimulai. Kok kemarin kayaknya dari pihak pemerintah melalui BKN ya, itu katanya kalau udah akhir April ya, awal Mei. Nah, sekarang kan udah tanggal 1 Mei ya, berarti itu kemungkinan akan terlewati karena akhir April kan udah terlewati. Terus di awal Mei ini juga kemungkinan akan terlewat. Nah, penyebabnya kita tahu sendiri, ini adalah wabah atau pandemi global COVID-19 ini, dan ini berdampak ke seluruh sektor ya, tidak terkecuali. Nah, di sini rekrutmen CPNS pun ikut terganggu dan memunculkan beberapa isu-isu yang sangat nyeleneh ya. Nah, mungkin teman-teman juga sangat terganggu akan isu-isu itu, apalagi bagi teman-teman yang udah lolos tahap pertama ya, tahap tes pertama itu tahap SKD ya. Ada sih tahap seleksi administrasi, tapi itu kan tahapan yang awal. Jadi saya anggap tahap pertama ini, tahap SKD ini, teman-teman mungkin banyak yang gelisah dengan isu-isu tersebut. Nah, di sini marilah kita diskusi dulu mengenai isu-isu yang sekarang ini beredar dan sedikit meresahkan kalau menurut saya sih, karena saya baca aja mungkin masih ada teman-teman yang berpendapat A, berpendapat B, malah kadang berbeda pendapat. Nah, di sini mari kita bahas bareng-bareng. Teman-teman boleh komen kalau saya salah dalam menyampaikan pendapat, atau mungkin saya salah, pendapat saya ini kurang pas dan teman-teman lebih punya pendapat yang pas. Boleh teman-teman komentar, nanti kita komen-komenan. Kita bahas isu yang pertama ya. Isu yang pertama itu adalah katanya SKB dibatalkan dan semua peserta yang sudah lulus SKD akan dinyatakan lulus. Nah, itu ada juga beritanya. Terus ada juga yang teman-teman banyak yang memacu isu itu dengan berkomentar seperti halnya tadi. Nah, menurut pendapat saya, isu itu tidak mungkin terjadi ya. Karena apa? Karena jadi perekrutan CPNS itu tidak dibahas dalam waktu yang pendek ya. Jadi pemerintah itu membahas sudah mungkin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu untuk formasi yang akan yang dibuka tahun ini. Nah, itu udah dibahas lama. Itu dari segi kebutuhan pegawai di setiap instansi dan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaannya, kemudian kebutuhan anggaran untuk semisal nanti jadi CPNS, terus prajabatannya. Nah, itu sudah dianggarkan di instansi masing-masing oleh pemerintah ya. Itu yang pertama. Terus isu yang kedua itu akan ada peniadaan SKB dan hanya mengambil nilai dari SKD. Kalau yang tadi kan di SKD lolos itu keterima semua, yang ini memang tidak keterima semua. Jadi kalau yang poin isu yang kedua ini,
peserta yang lulus SKD itu kan kemarin ada 3 kali jumlah formasi ya, tapi langsung disaring secara otomatis ke jumlah formasi. Jadi semisal formasinya 80, nah ternyata yang kemarin diluluskan SKB untuk mengikuti SKB tentunya 80 kali 3 240, dan menurut isu ini jadi peringkat SKD 1 sampai 80 itu akan keterima otomatis tanpa adanya persaingan lagi dengan peringkat 81 sampai 240. Kenapa saya bilang itu juga tidak mungkin? Karena dalam peraturan Menpan RB, nah itu dalam merekrutan CPNS, kelulusan itu kelulusan akhir itu adalah hasil integrasi antara seleksi kemampuan dasar dan seleksi kemampuan bidang. Itu adalah peraturan yang diterbitkan oleh Menpan RB untuk dasar penerimaan CPNS tahun ini. Terus yang ketiga, seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 dibatalkan. Itu isu juga beredar sangat luas, dan saya juga cuma bisa senyum sih ya, walaupun saya bukan pejabat di kepegawaian ataupun mungkin di BKN yang memutuskan soal perekrutan CPNS ini. Tapi mari kita berdiskusi bareng. Kita pendapat dari logika kita itu tidak akan mungkin terjadi, karena hampir ya, kalau sepengetahuan saya hampir semua ataupun mungkin udah semua hasil SKD di semua kementerian, baik itu instansi pusat ataupun mungkin dari Pemda provinsi dan Pemda kabupaten, itu semua hasil SKD sudah diumumkan kan. Jadi otomatis tahapan seleksi SKD itu udah terlampaui dan semuanya serentak udah selesai. Nah, di situ pun pemerintah tahun ini udah merancang sedemikian rupa untuk melaksanakan seleksi kompetensi dasar, meluangkan waktunya dari mulai semua persiapan dan lain-lain, dan yang paling pokok juga anggaran itu untuk melakukan tes kemampuan dasar yang udah selesai dilaksanakan. Sangat tidak mungkin pemerintah akan mengulang lagi tahapan dari SKD tersebut di tahun depan, semisal ini kondisi paling buruk sampai berlarut-larut dan anggaran pemerintah mungkin kurang buat perekrutan lagi. Itu pun pasti kalau rekrutan tahun depan itu pasti akan diutamakan dulu untuk menyelesaikan perekrutan tahun 2019 ini. Nah, dari 3 isu tadi itu udah sangat mengganggu ya untuk teman-teman yang akan menjalani SKB. Teman-teman gelisah mulai mencari info, apakah benar info ini, apakah benar info itu. Menurut saya stop, jangan mencari lagi untuk sekarang ini, dalam waktu dekat ini, apalagi masih dalam kondisi pandemi corona ini. Teman-teman tidak usah dulu mencari informasi kapan SKB akan dilaksanakan, dan menurut saya teman-teman harusnya lebih konsen bagaimana cara meningkatkan kemampuan teman-teman untuk menghadapi SKB yang belum tahu kapan akan dilaksanakan.
menurut pendapat saya, ini pendapat saya pribadi ya, SKB itu akan dilaksanakan setelah pandemi ini berakhir. Itu pun juga enggak langsung ya. Jadi teman-teman jangan takut. Nanti teman-teman mikir, oh nanti kalau pandemi ini berakhir berarti langsung besoknya langsung SKB langsung dimulai. Itu enggak mungkin, karena ya tadi pendapat saya, tapi juga didasari dengan pernyataan-pernyataan yang kita udah lihat semua di berita dan di koran-koran pun banyak. Dari pihak BKN pun juga belum ada rapat lanjutan mengenai tahapan selanjutnya dari seleksi CPNS ini. Nah, intinya setelah pemerintah mengakhiri pandemi COVID-19 ini, nanti masih ada beberapa step yang akan dilalui oleh pemerintah di sini, dari Badan Kepegawaian Negara untuk melanjutkan SKB tersebut. Nah, mungkin paling cepat itu dari setelah semua selesai dan dinyatakan normal kehidupan kita di Indonesia ini terutama, itu mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, jadi teman-teman, saya tekankan lagi, stop cari informasi kapan SKB akan dilaksanakan. Teman-teman boleh nanti mencari saat pemerintah sudah mencabut status pandemi virus corona ini di Indonesia. Nah, itu teman-teman baru mulai mencari. Dan juga jangan asal nyari. Situs yang resmi dan selalu update itu adalah websitenya Badan Kepegawaian Negara. Di situ informasi seputar seleksi CPNS tanpa kalian tanya pun akan selalu terupdate di situ. Bisa juga melalui official sosial medianya ya, kayak di Twitternya, di Facebooknya. Itu pun juga tercantum di website kok. Di website itu ada kolomnya untuk diskusi di Twitter dan di Facebook. Nah, teman-teman cari info untuk CPNS ya di situs itu aja yang milik Badan Kepegawaian Negara, jangan ke yang lain. Kalau berita kan itu masih simpang siur. Ya, cukup sekian. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.